Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Hakim dengan NIM 21811334161. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview makalah yang telah saya susun untuk memenuhi tugas kepemimpinan dengan dosen pengampu Muhammad Hanafi, SAP.MSI, dengan judul Analisis Kepemimpinan Ibu Ira Nofriyanti sebagai CEO dari Unilever Indonesia. Dalam pokok pembahasan ini, kami membahas beberapa pembahasan, diantaranya yang pertama yaitu kualifikasi pemimpin, fungsi kepemimpinan, teori kepemimpinan, pengaruh dalam kepemimpinan, kekuasaan menjalankan kepemimpinan, gaya kepemimpinan, kepengikutan, dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Yuk kita bahas sama-sama. Ibu Ira Nofriyanti merupakan warga negara Indonesia yang lahir dan berdomisili di Jakarta. Ira Nofriyanti diangkat sebagai Presiden Direktur pada rapat umum pemegang saham luar biasa di tanggal 25 November 2020 dan efektif pada 1 Desember 2020. Ibu Ira Nofriyanti telah bergabung dengan Unilever sejak tahun 1995 atau selama 25 tahun. Beberapa posisi senior telah diembannya selama menjabat di Unilever, tidak hanya di Indonesia namun juga di Asia Tenggara. Sebelum memegang jabatan Presiden Direktur, Ira Nofriyanti juga pernah menjabat sebagai Beauty and Personal Care Director di PT Unilever Indonesia, Managing Director untuk Unilever Food Solutions Southeast Asia, dan Ice Cream Media dan Consumer Marketing Insight Director PT Unilever Tbk. Pendidikan Ibu Ira Nofriyanti memulai kuliah pada tahun 1991 di Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi Keuangan, dan aktif dalam organisasi AIESEC serta menjabat sebagai presiden tahun 1993 sampai 1955 dan melanjutkan kembali studinya saat ini di Harvard Business School dengan program kepemimpinan eksekutif senior. Kita bahas dari kualifikasi pemimpin. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, kualifikasi pemimpin. Pengalaman Ibu Ira Nofriyanti menjalani pekerjaannya di perusahaan Unilever Indonesia diawali dengan menjabat sebagai marketing pemasaran kulit pada tahun 2016 sampai 2010 dengan karir bertanggung jawab atas bisnis skincare dan memasuki kategori terbesar dan paling menguntungkan di Unilever Indonesia pada saat itu. Dan juga melanjutkan sebagai Vice President Es Krim, media wawasan pemasaran konsumen pada tahun 2010 sampai 2014. Selanjutnya juga menjadi Wakil Presiden Asia Tenggara pada tahun 2014 sampai 2017 dan melanjutkan lagi Vice President Beauty and Personal Care dan anggota Dewan Unilever Indonesia pada tahun 2017 sampai 2020 dan saat ini menjabat sebagai CEO Unilever pada tahun 2020 sampai sekarang. Tidak hanya itu, kualifikasi pada kepemimpinan Ibu Ira Nofriyanti juga sekarang menjabat sebagai Chair dan dipercaya sebagai Chair B20 WIBAC yang dimana juga memberikan rekomendasi untuk membangun fondasi yang mendorong partisipasi kepemimpinan tenaga kerja dan adil dan memperkuat skill kepemimpinan perempuan. Yang kedua, yaitu fungsi kepemimpinan. Hal fundamental yang ditanamkan Ibu Ira Nofriyanti dalam meneliti karir dan kepemimpinannya selama bekerja di Unilever Indonesia memegang teguh bahwa dia percaya bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama dalam memimpin. Focus on your strengths and make it superpower. Tutur Ira yang menjabat sebagai Presiden Direktur Unilever Indonesia sejak Desember tahun 2020. Ibu Ira Nofriyanti juga mengedepankan gaya kepemimpinan yang inklusif, tidak hanya bersikap otoriter dalam mengambil keputusan. Sebaliknya, dia akan berupaya mendengar semua pendapat sebelum memutuskan sesuatu. Apalagi dalam menghadapi masa pandemi COVID-19, bagi Ibu Ira Nofriyanti penting sekali untuk mendapatkan banyak sudut pandang dari berbagai pihak. Single mind itu tidak cukup, sehingga perlu collective mind agar menciptakan power yang luar biasa. Tegas Ira dan aktif dalam berbagai organisasi perempuan. Kemampuan mendengar dan memahami dan cepat menangani masalah adalah keunikan perempuan yang tidak dimiliki pria. Itulah sebabnya dalam banyak hal perempuan juga bisa memimpin lebih baik dan dibandingkan dengan laki-laki. Yang ketiga, yaitu teori kepemimpinan. Pada masa jabatan di Unilever Indonesia, Ibu Ira Nofriyanti mengedepankan keterbukaan pada suatu pandangan baru. Hal ini sama seperti yang diterapkan pada teori LMX, Leader Member Exchange Theory, di mana hubungan atasan dengan bawahan sifatnya berbeda-beda antar satu karyawan dengan lainnya. Hal ini akan menghasilkan hubungan kualitas kerja yang merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan organisasi. Perubahan yang melaju kilat diakselerasi oleh pandemi ini membuat Ira Nofriyanti sebagai Presiden Direktur merasa harus melihat kesempatan dan perubahan yang bisa dilakukan perusahaan, baik dari sisi kompetisi hingga best practice untuk melayani konsumen. Sehingga fokus utamanya pada saat ini yaitu memastikan seluruh karyawan aware dengan tujuan pencapaian organisasi. Yang
Yang keempat yaitu pengaruh dalam kepemimpinan. Dalam pengaruh kepemimpinan yang dilakukan Ibu Ira Novrianti bercerita bahwa pengaruh kepemimpinan ini sudah dilakukan sejak lama, sejak dimana ia masih remaja, dimana ia selalu mengurus adik dan saudaranya dan membantu ibunya mengurus anak-anaknya semasa masa ia sekolah. Tidak hanya itu, Ibu Ira Novrianti juga aktif dalam organisasi sejak saat SMA dan juga pernah menjabat menjadi presiden AIESEC, yaitu organisasi non-governmental orientation sejak tahun 93 sampai 955. Dalam pengalaman kuliahnya, ia mendapati sosok pemimpin yang inspiratif seperti Ibu Sri Mulyani, Emil Salim, dan lainnya. Dan tidak hanya itu, Ibu Ira Novrianti juga mendapatkan kepengaruhan kepemimpinan di perusahaan Unilever yang juga mengedepankan kesetaraan gender dalam perusahaannya. Sosok inspiratif Ibu Ira Novrianti juga ada pada perusahaan yaitu Lena Nair, yang dulu pernah menjabat sebagai Chief Human Resource Officer atau eksekutif kepemimpinan Unilever. 5. Yaitu kekuasaan saat menjalankan kepemimpinan. Dalam menjalankan kekuasaan pada perusahaan Unilever Indonesia, Ibu Ira Novrianti juga menjelaskan bahwa Unilever ingin menjadi perusahaan pertama yang mengedepankan kesetaraan gender pada sektor bisnis. Sebagai Presiden Direktur PT Unilever Indonesia Tbk, Ibu Ira Novrianti telah berkontribusi besar terhadap kemajuan kaum hawa di perusahaan itu. Dia menargetkan pada tahun 2025 akan lebih banyak perempuan yang bisa berkontribusi pada perusahaan, terlepas dari stigma melekat pada pekerja perempuan. Dinamika potensi tenaga kerja laki-laki dan perempuan akan membentuk kombinasi yang menguntungkan. Kata Ira, PT Unilever Terbuka sendiri berprinsip bahwa laki-laki dan perempuan memiliki potensi dan aspirasi yang sama untuk diketahui. Perusahaan mendengarkan untuk menjadi organisasi yang gender balance pada tahun 2025. Yang keenam yaitu gaya kepemimpinan. Sebagai pemimpin, Ibu Ira Novrianti selalu merangkul pemikiran-pemikiran dari berbagai latar belakang karena ia menghargai pemikiran dari ide-ide orang yang berbagai latar belakang. Menurutnya, diversity of thinking merupakan hal yang diperlukan untuk mendapatkan suatu keputusan yang tepat dan solid. Kami bisa bertumbuh dan sukses bersama. Keberhasilan kami adalah refleksi dari dampak yang baik yang kami harapkan untuk Indonesia, tutur Ira dalam dilansir wawancara dengan Harper Bazaar Indonesia dengan Asia Erlanda. Yang ketujuh yaitu kepengikutan. Pada pembahasan kepengikutan yang dilakukan Ibu Ira Novrianti dalam sosok kepemimpinan yang dijalani Unilever Indonesia, ia mengatakan bahwa dalam wawancara dengan Endgame Gita Wirjawan bahwasanya we cannot assume that the company knows what you want, and also do not believe the hard work can only want to go on company. On hard work only keep your job. You need to think beyond the hard work, like this impactful what you want to bring in your company. Kamu tidak bisa berasumsi bahwa perusahaan akan tahu bahwa apa keinginan yang kamu mau, dan jangan percaya bahwa kerja keras akan membuahkan hasil yang kamu inginkan. Karena jika hanya kerja keras membuatmu akan bertahan di pekerjaan itu, kamu harus bisa berpikir lebih dari itu, seperti melakukan pengambilan keputusan dan membuat rencana apa saja yang ingin kamu lakukan untuk perusahaan ke depannya. Yang kedelapan yaitu pengambilan keputusan. Dalam wawancara bersama Detik Finance, Ibu Ira Novrianti pernah diwawancari sebagai pemimpin CEO Unilever Indonesia dalam menangani tantangan COVID-19 yang merupakan berdampak pada penjualan Unilever yang bergerak di bidang FMCG, Consumer and Goods, dan dia mengambil keputusan pada perusahaannya. Dan Ibu Ira menjawab bahwa alhamdulillah pada kuartal 2 ini kinerjanya bagus banget, dan kuartal 1 sebenarnya kita bisa bertumbuh sekitar 5,2%, dan kuartal 2 ini bisa tumbuh sekitar 7,5%. Jadi pertumbuhannya membaik dari sisi profitabilitas dan juga dibilang sangat bagus. Suatu hal yang memang istilahnya apa yang direncanakan alhamdulillah tercapai dalam kuartal 1 dan 2. Lalu ada juga aspek finansial yang lain bisa kita ukur, misalnya cash itu bisa dibilang bagus banget. Jadi kita lakukan masih banyak PR yang menjadi fokus di semester kuartal 2 dan memastikan kalau sebagai market leader bisa menggerakkan market dan tumbuh lebih cepat. Caranya memastikan bahwa apa yang kita lakukan mendrive konsumsi konsumen Indonesia, karena konsumen di Indonesia sekarang ini konsumsinya masih negatif secara volume pada zaman COVID-19. Dan terakhir kita masuk kepada kesimpulan. Kepemimpinan adalah suatu upaya untuk memengaruhi kegiatan pengikut melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi dari menunjukkan bahwa kepemimpinan melibatkan pengaruh dengan adanya semua hubungan yang merupakan upaya kepemimpinan. Unsur kedua dari definisi itu menyangkut pentingnya proses komunikasi, kejelasan ketetapan komunikasi, mempengaruhi perilaku dan prestasi pengikut. Unsur lain definisi tersebut berfokus pada pencapaian tujuan. Pemimpin yang efektif harus berurusan dengan tujuan individu, kelompok, dan organisasi. Keefektifan khususnya dipadukan dengan tingkat pencapaian dari suatu kombinasi tujuan tersebut. Sosok Ibu Ira Novrianti dapat menjadi salah satu contoh kepemimpinan di transformasional dengan mengedepankan kesetaraan gender di perusahaannya. Studi juga menjelaskan bahwa keuntungan perusahaan atau year of year yang akan lebih banyak mendapatkan keuntungan apabila dalam organisasi perusahaannya terdapat kesetaraan gender dari berbagai latar belakang profesi. Terima kasih.
Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.